4 mahasiswa universitas Trisakti gugur setelah terlibat bentrok saat menggelar aksi demonstrasi pembelajaran. Punya ilmu tinggi. Gerakan 30 September adalah peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini adalah akar dari berakhirnya masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno menuju Orde Baru yang diambil alih oleh Soeharto. Berbagai propaganda dan kontroversi mewarnai peristiwa ini. Isu upaya kudeta hingga keterlibatan pihak asing selalu menjadi topik yang masih jadi pro kontra di seantero negeri. Tanggal 30 September tahun 1965 malam, sejumlah prajurit Cakrabirawa pimpinan Letkol Untung bergerak menculik 6 jenderal dan seorang kapten. Komandan TNI Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, Mayor Jenderal DI Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo, dan Kapten Pierre Tendean. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Satu-satunya target penculikan yang berhasil lolos adalah Panglima TNI Jenderal Nasution. Namun, putrinya Ade Irma Suryani turut menjadi korban tragedi berdarah tersebut. Sementara ajudannya, Kapten Pierre Tendean, jadi korban diculik bersama 6 jenderal lainnya. Setelah malam kelam tersebut, situasi semakin tidak terkendali. Berbagai demonstrasi dan desakan dari mahasiswa dan ormas bergejolak, menuntut pemerintah mengusut dan memberantas PKI. Soekarno pun akhirnya menunjuk Panglima Kostrad Maijen Soeharto untuk mengambil alih pengamanan dan mengendalikan situasi melalui Super Semar. Soeharto bergerak cepat memadamkan pemberontakan. PKI dinyatakan berada di balik gerakan pengambil alihan kekuasaan dengan kekerasan. Para tokoh dan antek-antek yang diduga PKI diburu dan ditangkap. Sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Sebagian dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI, DN Aidit yang dituding merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzzaman melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian bisa ditangkap dan dibunuh. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan yang terkait dengan PKI. Organisasi-organisasi yang diidentikan komunis seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, dan lain-lain. Sejumlah laporan menyebut jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500.000 orang di berbagai daerah, khususnya di Jawa dan Bali. Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut pembubaran PKI. Sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga, toko, kantor, juga universitas yang dituding terkait PKI. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Buru, dipekerjakan tanpa pengadilan, termasuk sastrawan yang namanya mendunia, yakni Pramudia Anantatur. Dan akhirnya, gerakan 30 September menandai naiknya Maijen Soeharto dan jatuhnya Presiden Soekarno. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan
tanggal 30 September sebagai Hari Peringatan G30S dan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Begitu banyak versi, begitu banyak tafsir, begitu banyak wacana yang membalut begitu banyak korban, kebencian dan saling tuding. Hingga saat ini berbagai upaya dan niat untuk menuntaskannya tutup buku dari bab gelap sejarah Indonesia itu. 4 mahasiswa Universitas Trisakti gugur setelah terlibat bentrok saat menggelar aksi demonstrasi